Ya betul, saya dulu miskin. Susah lah hidupnya. Kevin tadi tahu tuh ya, waktu di apartemen ya, masih ngontrak, wah Masya Allah. Tapi atas izin Allah, bangun brand menggunakan marketing 4.0, tidur nyenyak, waktu sama keluarga banyak. Enak kan? Belajar, enak hidupnya. Bingung, ngabisin duit, kasih solusi tuh bingung gimana caranya. Dan gue yakin dulu kami bangkrut tuh karena kena jargon oknum pejabat yang ngomong mulai aja dulu, kentut, bohong. Mulai aja dulu, kalau enggak kita nggak mulai-mulai, bohong. Tipu daya itu, gue mulai dulu bangkrut gue. Alhamdulillah saya pribadi ditunjuk, dipanggil untuk tim ekonomi pemerintahan baru Prabowo Gibran. Niaga Show, sukses dunia berkah akhirat. Selanjutnya yang paling biru nih untuk hari ini ya, Masya Allah. Kita pengen tahu nih kisah kasih solusi gitu kan. Gimana sih ceritanya? Kan perjalanan beliau luar biasa, dari penyiar radio, host di TV juga. Habis itu di banyak hal lah luar biasa. Coba dong kisah yang kasih solusinya gimana sih Bang? Ada mau nanya? Biasanya Bang Dery suka bagi-bagi duit. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'ba'd. Berat cuan. Ada penonton saya di sini kasih solusi? Masya Allah. Tuh kan. Suka nih ya. ini. Gila gak? iPhone yang bikin IG story kita nggak patah-patah aja bisa keluar duit loh. Mana coba? Mana penonton saya mana? Banyak ternyata ya. 50.000 rupiah. Buat yang mana? Ya bagi-bagi aja. Ya. 50.000 bagi-bagi seruangan. Siapa nama Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif? 50.000 rupiah. Siapa nama Presiden terpilih Republik Indonesia? 50.000 rupiah. Siapa nama pemilik akun Fufu Fafa? Ganti. Nggak ada. Bahaya. Nggak ada. Salah, pertanyaannya salah. Sorry, gue bela rezim bro. Sorry, biru. Oke, gas. Enak aja lo. Gue nyerang mulu nggak dapat menteri. Siapa nama founder Fatkera? 50.000 rupiah. Udah habis. Belum. Tahan dulu. Masih banyak bos. Stoknya banyak nih. Ambil sendiri ah. Ayo. Lama lagi ntar, lama udah. Lama. Dunia nggak dibawa mati. Nah. Bingung, ngabisin duit, kasih solusi tuh bingung gimana caranya. Makanya pada songong sih, mana hater saya di sini. Lu nyerang gua lu nggak tahu kan nyerang gua padahal duit gua untuk umat di Indonesia ini tuh. Masya Allah, tepuk tangan untuk Bang Dery. Nyerang gua, dunia mulu der, dasar ya akhi, taubat itakillah ya akhi. Gue nyari triliunan buat ngidupin umat Islam di negara ini, tau gak? Gimana cari muka gue? Aduh ya Allah, kisah sukses gimana lagi, masih banyak bro yang sukses bro. Ya betul, saya dulu miskin. Ya kan biar kerennya begitu, before after biasanya gitu kan. Pokoknya apa ya, biasanya ceritanya udah miskin. Iya bener, saya miskin dulu. Susah lah hidupnya. Kevin tadi tahu tuh ya, waktu di apartemen ya, masih ngontrak, wah Masya Allah. Tapi atas izin Allah, bangun brand menggunakan marketing 4.0, tidur nyenyak, waktu sama keluarga banyak. Enak kan? Belajar, enak hidupnya. Ya pokoknya singkatnya kalau memang takutnya mepet waktu maghrib, sebenarnya keresahannya adalah kita nih ngelihat gue dulu susah bro,
susah parah. Sempat naik, terus tiba-tiba jebret, jatuh. Terus gue percaya bahwa ternyata tidak ada yang namanya beramal tanpa ilmu. Satu, dan yang kedua, mereka mau belajar susah aksesnya. Mau ketemu menteri, mau ketemu guru, Pak Abi, mau ketemu apa. Dan gue yakin dulu kami bangkrut tuh karena kena jargon oknum pejabat yang ngomong mulai aja dulu, kentut, bohong. Mulai aja dulu, kalau enggak kita nggak mulai-mulai, bohong. Tipu daya itu, gue mulai dulu bangkrut gue. Ya banyak kan. Pernah gue undang lagi pejabatnya oknumnya. Ya mulai aja dulu, gue mau bantah, tapi ulil amri. Kan bingung ya. Ya Pak, masa begitu narasinya gitu. Gak usah ngomong yang mana lah. Ya kan, nah artinya hati-hati dengan kayak begitu narasinya. Makanya gak mungkin ceritanya kita ngegas tanpa ilmu. Disitulah gimana caranya memberikan satu wadah, ruang untuk mereka bisa belajar. Biar kita yang undang, mereka cukup gratis lah belajar sama Mas Will dan Kevin dan lain sebagainya gitu di podcast kami. Dan sebenarnya panjang lah penjelasan kalau mau detail ya, dulu gimana sampai sekarang gimana. Tapi alhamdulillah zaman kita dulu, nanti kita buka tanya jawab, kita langsung teknis aja lah ya, how to-nya gimana. Ya sekarang banyak lah perubahan di diri saya ketika saya berjalan pakai ilmu. Yang pertama pasti bertakwa sama Allah Jalla wa'ala, dan yang kedua ikhtiarnya sesuai dengan kaidah. Karena banyak kesesatan di para pengusaha yang saya temukan ternyata berjalan berdasarkan tradisi. Padahal kita tahu tradisi ikutan kebanyakan. Bapak kita cara dagang, kakek kita cara dagang. Tradisi bukan penyebab, bukan menjadi tolak ukur kebenaran. Itu ikutan kebanyakan orang tuh belum tentu ikutan kebenaran. Nah itu yang mau kita gambarkan. Sementara ekosistem sudah berubah, itulah makanya kita edukasi. Masih aja pakai aliran sesat cara berbisnis. Ah ini lagi kita benahinnya di sisi kenapa hadirnya Kasih Solusi itu sih bro. Privilege yang kami dapat seperti itu. Tapi udahlah, kalau ngomongin sukses berarti apa? Valuasi, nggak usah dibahas di sini lah. Berapa tuh? 3 digit miliar lah. Atas izin Allah. Masya Allah. Makanya yang bingung ngabisinnya, kita habisin sekarang aja Pak di sini. Tadi ada yang bilang lagi bang. Handphone gua deh, mau handphone gua. Nanti kita ngobrol lah ya. Oke. Gitu lah bro. Luar biasa Bang Diriansyah. Tepuk tangan untuk Bang Diriansyah. Masya Allah ya. Memang hati solusi banget gitu. Mungkin kayaknya bukan aku doang yang kepo, teman-teman peserta juga kayak banyak kepo nih sama pembicara nih. Pada pengen nanya nggak kira-kira? Mau nggak? Kok nggak kedengeran? Mau nggak? Oh, oke. Siapa yang mau nanya? Ntar dulu, turunin dulu, sabar. Oke. Sekarang kita sesi tanya jawab, teman-teman. Cepetan ya. 1, 2, 3. Siapa yang mau nanya? Yang belakang tuh. Boleh. Panitia. Yang situ, yang Ahwat. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Irene dari Jackpreneurs Yahudi. Mewakili UMKM ya, Bang Kevin dan Bang Dery. Dalam sesi sharing ini tadi tertarik banget tentang masalah branding dan marketing. Jadi emang produk kita kan memang belum terkenal gitu ya. Jadi masih mencoba untuk merambah. Jadi sebenarnya titik poinnya bagaimana ya agar produk kita itu bisa lebih dikenal gitu ke masyarakat luas. Produknya apa Bu? Pastel mini isi abon. Seperti ini. Pastel Mini isi abon. Pastel mini isi abon. Iya, jadi kan itu kan produk juga istilahnya adanya cuma setiap lebaran atau hari raya gitu ya. Tapi kita kemas dengan 4 varian dan ada coklatnya ya yang bisa disukai oleh anak-anak. Cuma kita masih belum ketemu caranya gimana bisa laku terjual. Ya. Jadi kita masih dalam tahap bazar-bazar aja. Oke. Iya, terima kasih. Oke. Luar biasa. Langsung aja Bang Kevin Kausar. Saya ya. Kayaknya harusnya Bang Dery yang jawabnya. Tapi nanti setengah saya, 1 jam Anda ya.
Kelamaan dong sampai Isa. Jadi masalahnya adalah bagaimana produknya supaya bisa dikenal dan akhirnya dibeli. Secara teori ini bagiannya Bang Dery, tapi setiap produk, baik itu produk abon, pastel abon ya Bu ya, atau produk yang lain, perlu dikomunikasikan. Lebihnya apa? Kelebihannya apa dibanding produk yang lain? Keunikannya apa? Komunikasi itu nggak hanya lewat verbal Ibu, bisa juga lewat visual. Bahkan ada jurusan desain komunikasi visual, kan gitu ya, DKV gitu. Berarti secara komunikasi bisa juga dikemas dalam bentuk visual, dikontenin Bu, bahasanya yang lebih gampang, direkam, difoto. Cuman supaya fotonya punya daya komunikasi, ada adegannya yang capture. Misal menjelang bulan puasa nih, ada anak kecil udah mau ambil pastelnya, foto aja, dia nggak usah video, Pak, ambil begini, terus ada jam di sini masih jam 2 siang misalnya gitu ya. Gimana cara jam 2 siang ya? Jam 14, jam digital ya. Kalau jam 2 kira sahur jam 2 pagi. Begini, terus captionnya, tahan dulu, masih jam 2 siang. Emang sih pastel kami kadang-kadang suka menggiurkan di siang hari, tapi tunggu ya sampai maghrib. Contohnya kayak gitu Bu. Ya, itu udah konten satu dapat ya Bu ya. Lumayan Contoh, ya. Lumayan. Contoh, bisa juga diterapkan di puasa Senin Kamis dan lain sebagainya. Komunikasi nggak melulu tentang bagaimana cara kita ngomong, tapi bagaimana cara menangkap sebuah adegan, menangkap sebuah adegan kisah singkat sedikit, di capture, di videoin. Tapi kalau mungkin Ibu mau menjelaskan kelebihannya secara verbal, boleh juga seperti itu. Itu yang mungkin saya bisa bantu Ibu ya. Selebihnya mungkin Bang Dery bisa tambahkan sedikit aja. Sedikit aja Bang Dery. Boleh sedikit Bang Dery. Buat Ibu, siap. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Berangkat dari Kevin, tadi saya coba nyapuin jadinya Kevin udah ngangkatnya ke komunikasi, sudahlah. Profesor Albert Mahrabian yang dia pakai dalilnya, yaitu 3V. Jadi visual, vokal, verbal. TV, radio, koran. Nah, Pak Albert tahun 1967, beliau menjadi profesor, dia orang Iran, dia besar di Amerika, di University California of Los Angeles. Beliau bikin penelitian tahun 67, dia udah memprediksi bahwa 80-an, tahun 90-an nanti bakal ada kok komunikasi akan berubah pendistribusiannya. Makanya lahirlah TVRI, RCTI, SCTV dan seterusnya. Ya, beliau bukan senayang tapi pakai ilmu. Nah, yang mau saya tebalkan, udah keren tadi Kevin penjelasannya adalah produk kita kan nggak bisa ngomong Bu. Nah, masalahnya adalah kitanya nih yang ngomong, dituang lewat apa? Copywriting, caption, headline dan seterusnya. Nah, saya tebalkannya gini Bu, kalau kita melulu tentang produknya yang difoto, saya lagi edukasi mengenai perangnya antara produk sama perilaku. Itu pasti subjektif. Orang udah tahu pastel mah pastel Bu. Ya udah, mau ngapain? Nah, sedikit saya pakai dalil salah satu profesor, saya lupa namanya, dia mengatakan bahwa yang namanya produk itu pasti kalah sama perilaku. Contoh, makanya di sebelah ada yang ngomong kayak ada manis-manisnya, fokus pada produknya. Pasti kehajar sama 2017 menghantam untuk brand Aqua, ngehantam Le Mineral, setahun dia pelajarin. Tahun 2016 keluar kayak ada manis-manisnya PT Mayora, PT Danone tahun 2017 keluarin momen gagal fokus. Apa kampanyenya? Nggak bisa bedain antara Sandi Sondoro sama Narji. Ingat iklannya? Waktu Aqua ngomongin fokus. Yang satu ngomongin tentang kayak ada manis-manisnya, yang satu ngomongin tentang perilaku konsumennya. Ini perangnya antara 1.0 lawan 2.0. Dua udah pasti menang lawan 1. Apalagi 3, apalagi 4. Gaya narasinya kalau selalu ngomongin tentang di foto, you di order, pastel kita udah tahu Bu, nggak perlu diajarin. Hati-hati. Salah satu profesor yang saya tafsir ilmunya mengatakan, yang hasil dari tafsiran saya, dilarang jualan produk, bilang produknya. Saya ke rumah ibu, bawa tandakan plastik hitam. Ibu nanya, apaan tuh Der? Saya jawab, nasi goreng. Pastel deh, pastel. Ibu nanya berapa harganya? Saya bilang 60.000. Apa kata ibu? Mahal. Tapi besoknya saya bawa nih sama, isinya pastel, tapi narasinya yang saya pakai bukan lagi ngomongin produknya, karena manusia nggak pernah diajarin produk, ini buku, ini pastel, udah tahu.
Ibu nanya lagi, apaan tuh Der? Biasa, bini saya nitip. Apa itu? Untuk mempercepat kehamilan. Berapa harganya? 65.000. Jadi murah. Begitupun perempuan, Sarah, istri saya ditanya, apaan tuh Sat? Laki gue nitip biar malam on terus. Jadi selalu mengedepankan manfaat terlebih dahulu. Afika, iya, main yuk. Ada mainan baru nih, diputar, dijelat, dicelupin. Oreo nggak ngomongin produknya, tapi tentang ada manfaat yang didapat. Ada laki-laki suka pakai baju warna hitam ke rumah ibu ngelecengin, bercandain, ngeviralin, ada putih-putih di pundaknya. Dia bete pulang ke rumah, dia keramas. Besok-besoknya dia balik lagi, nekat nih laki ini. Ya nekat, berani banget pakai baju warna hitam. Tumben loh, berani. Tapi kok nggak ada putih-putih? Apa kata laki-laki itu? Pakai hitam, siapa takut? Selalu mengedepankan manfaat terlebih dahulu sebelum kita ngomong produknya, karena manusia makhluk rekomendatif dan sugestif. Sehingga begitu 3 dan 5 detik pertamanya itu dia ada jaminan mutu bahwa kalau gue beli manfaat buat gue apa, itu selamat hidup kita. Nah itu sebenarnya panjang kalau dijelasin. Itu sebenarnya tahun 1960, itu definisi tahun 40 Amerika menang perang dunia. Jadi beli apa aja daya beli meningkat. Apa definisi negara menang perang? Harta ghanimah dipegang, daya beli meningkat, tidak ada pengangguran. 20 tahun kemudian setelah congkaknya tuh Amerika, Allah uji dengan resesi atau krismon. Apa definisi negara runtuh, nggak punya harta? Daya beli menurun, pengangguran di mana-mana. Jadi 1960 itu langsung orang mau beli pastel mikir manfaat buat gua apa? Nggak bisa Bu, makanya kalau saya cek pasti sosial medianya itu cuma pastel di foto. Benar? Ya saya tahu Bu. Kasihlah, kita aja ke restoran aja itu ngecek buku menunya aja selalu ngelihatnya apa coba? Logo cabe, topi chef sama jempol. Itulah bukti konkret manusia makhluk rekomendatif. Lah kalau dibohongin gimana? Kalau saya bohong gitu gimana? Ibu ya aja kan, yang penting logo jempolnya, rekomendasi. Itu manusia. Jadi sugesti yang pertama itu manusia kosong. Belajar coba deh, neuroscience deh, hormon kortisol, endorfin, dopamin, belajar di hormon itu deh. Itu manusia tuh sebenarnya kosong, jalan ke rumah Kevin tuh kosong. Begitu direkomendasiin, kayak tadi kan mengenai buka puasa, mengenai apa segala macam baru masuk. Gitu. Jadi jangan selalu ngomongin produk, orang udah nggak perlu diajarin ngomong produk. Itulah kalau dari saya. Mudah-mudahan kejawab ya. Luar biasa. Masya Allah, tepuk tangan untuk Bang Kevin dan Bang Dery. Langsung nih Bu, enak banget Bu, langsung nanya ke praktisi gitu. Terjawab ya Bu. Saya juga ya? jualan umroh begitu. Emang kita ngomongin umroh apa coba? Hotelnya kita bahas. Apa coba apa lagi? Pesawatnya gitu. Ka'bahnya aja bukan punya kita. Terus travel umroh udah jasa, nggak ada produknya. Makanya yang selalu saya angkat apa coba? Tour leader, lagi ngelapin belepotan, value. Berarti anak gue dipegang, dijagain nih. Gitu lah. Tour leader yang dorong lansia, manfaat. Gitu. Selalu saya ngedepankan, cek aja anak kecil diajak main, anak kecil nyubit pipi tour leadernya. Tour leader di travel umroh ini begini-begini silang, tour leader di travel ini centang. Selalu manfaat, nggak ngomongin produknya kami, cek aja. Tour leader ngangkat koper. Jadi manfaat yang didapat, makanya alhamdulillah haji satu pesawat hampir full tahun depan. Alhamdulillah atas izin Allah. Karena kita nggak pernah jualan produknya, produk udah tahu travel. Apa sih bedanya travel? Pengen tahu gue. Coba, travel ada travel umroh kan? Apa sih? Travel ngapain? Pengen tahu? Hah? Ya Allah. Bertiga sekian, berdua sekian gitu. Ya Allah. Hotel jarak dekat. Bonus al-baik. Ya semua juga begitu. Ya Allah. Free zam-zam 5 liter. Ya Allah. Gratis kayak Nihrom. Ya ini atas izin Allah, silakan cek. Saya nggak lagi promosiin, saya dari tadi nggak nyebut travel umroh saya kan. Itu cek aja. Kalau mungkin ketemu travel umroh saya, nggak pernah ngomongin begitu-begituan. Selalu value, gendong anak, ada bapaknya keberatan bawa ke hotel, habis kita jalan-jalan, tour leader yang gotongin. Selalu value, manfaat. Terus, ya kan? Aku ngomongin fokus, ngehantem le mineral begitu. Nggak mungkin kita mikirnya produk aja deh, nggak apa-apa gue manis daripada gue fokus, kocak. Aneh banget. Pasti manfaat lebih value, nggak mungkin. Coba aja cek, nggak mungkin salah. Karena istilahnya ngomongin produk itu subjektif.
Nggak mungkin, nggak apa-apa gue manis daripada gue fokus gendong bayinya mendingan terlepas. Terserah mau rasanya apa aja, yang penting gue fokus, itu yang benar. Jadi selamat kalau kita selalu ngomong manfaat. Ini teman sarapannya, makan siangnya ini, temennya para ini, gitu. Setiap saat dan seterusnya itu kan gaya-gaya. Kalau sudah duduk lupa berdiri, ingat iklan Dikna? Kalau sudah duduk lupa berdiri, always happiness, Coca-Cola. Nggak ngomongin produknya. Makanya berhasilnya Coca-Cola ketika kita pulang kampung, seakan-akan kita sukses. Kalau udah ngasih minuman di mejanya ada Coca-Cola untuk datengin open house pada saat lebaran, value-nya naik karena always happiness. Nggak ngomongin tentang ini minuman karbonasi, udah tahu itu mah soda, kayak gayaan. Oke, benar-benar kejawab. Oke, luar biasa, tepuk tangan semuanya. Masya Allah, udah sekalian nih kayaknya nih. Sekalian udah jawabin. Udah ya berarti ya. Karena udah dikasih stop ini juga nih panitia 5 menit lagi waktunya. Udah pada mau maghrib karena anak Lepia biasanya stop 1 kalau sholat. Jadi kita nggak bisa ngulur-ngulur ya waktunya ya. Jadi cukup mungkin. Terakhir dari yang paling biru, Masya Allah. Ini nggak ada yang nyerempet-nyerempet tentang Vicky apa ya? Udah tadi Bang Ustaz. Sekarang kita gimana caranya dapat proyek pemerintah Bang Mas? Bisa kali tender mah. Oke. Lu udah ngomong itu ya? Gua tutup dengan kabar gembira buat kita semua. Apa tuh Bang? Ini closing statement yang bener-bener nih. Ini direkam ya? Direkam. Oh, direkam ya. Yaudah. Tolong direkam disebarin ya. Mungkin yang sebelumnya berstigma tentang kayaknya casing-casingnya nanti pemerintahan baru kayaknya tidak ada syariah-syariahnya. Nah, saya tutup nih guys. Yaitu mungkin yang sempat berpikir stigma tentang ekonomi syariah dan lain sebagainya itu kayaknya sulit lah di negara ini. Saya bantah detik ini juga. Alhamdulillah atas izin Allah, insya Allah di pemerintahan baru saya dapat kabar. Tentunya mungkin gua nggak bisa spill secara banyak detail, tapi saya happy ada di titik ini. Kenapa saya harus closing statement dengan kalimat atau narasi ini? Karena kita tahu semua di sini adalah pejuang-pejuang ekonomi syariah. Nah, saya tutup dengan alhamdulillah saya pribadi ditunjuk, dipanggil untuk tim ekonomi pemerintahan baru Prabowo Gibran, yang mana untuk nantinya ke depannya saya pikir cuma di ekonomi mikro saja, tapi ternyata insya Allah ada lembaga baru yang nanti difokuskan, dan pertama satu-satunya setelah kita ganti-ganti presiden, selevel kementerian tapi namanya badan, ya mungkin ada semacam kepala badannya atau mungkin selevel menteri atau dirijennya yang difokuskan kepada ekonomi syariah. Luar biasa. Itu, jadi terserahlah Anda yang berpikir bahwa mungkin casingnya Bapak atau Mas itu adalah kayaknya nggak jauh dari syariah, kayaknya nggak deket-deket dari syariah apa segala macamnya, tapi ini terbukti bahwa ternyata slide pertamanya kenapa pas saya dipanggil, kenapa saya gitu ya, dibuka sama slide yang menjadi salah satu tim waktu suksesnya kemarin gitu ya, yang menjadi nanti insya Allah menjadi kepala badannya, dan saya ada di dalamnya. Nanti saya nggak bisa spill lah saya ada di posisi yang mana, nanti aja ya. Tapi intinya adalah di slide pertamanya gimana caranya mengejar, ini kan namanya ekonomi nih, agak berat dikit, dari tadi lu receh mulu sih, agak berat dong ya. Indonesia mungkin mendaratnya 5,5%. Saya nggak bilang secara gagal, secara negatif enggak, tapi ya gagal lah ya, untuk tembus targetnya Bapak Jokowi 7%, untuk ekonomi merata di seluruh Indonesia. Dan belum nyampe 7%, ternyata Pak Prabowo Gibran nanti ke depannya itu adalah dinaikin jadi 8%. Alhamdulillah dipanggilnya saya bilang, mau ngapain? 7% aja uang kita nggak nyampe kok, ternyata 8%. Apa slide pertamanya? Ayo anak-anak muda merapat, yang melek ekonomi merapat, dibukalah sama beliau, set di layar. Apa coba slide pertamanya? Gimana caranya kita berjalan untuk memeratakan ekonomi dan nyampe 8% kalau tidak mencolek keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah 275, 276, 279. Allah. Gimana caranya tersebarnya ekonomi merata naiknya 8% kalau ekonomi yang berjalan di negeri ini pakai riba? Bingung nggak lo? Makanya warna gua biru muda.
Bingung nggak lo? Tuh, sabar, makanya sabar. Jangan gue begitu dipanggil ke kantornya sana, tiba-tiba ada coki, ada tretan, gue diserang. Sabar. Dari duduk-duduk sama Mongol, duduk-duduk sama tretan muslim, coki. Lah gue tamu. Tenang, sabar, ngebut banget sih, kenceng-kenceng banget nih, ikhwan, kaku. Sorry. Tahan dulu. Tenang, dakwah itu ada ilmunya. Kita ngegocek-gocek, sabar. Nyampe kan, kaum berjenggot dapat jatah. Luar biasa. Sabar. Nah itulah begitu. Oke, siap kalau gitu. Jangan lupa pilih pramuka untuk bersama Kevin. Akan menjadi kayu manis. Itu sih. Oke? Mudah-mudahan insya Allah semoga Allah berkahi negeri kita ini dengan ekonomi syariah, berjalan dengan lancar, Allah mudahkan segala urusan kita. Besok-besok lu dong yang duduk di sini, jangan kita mulu. Yuk, bangkit yuk. Bangun. Besok-besok gue tunggu muka-mukanya yang ada di sini ya. Tahun depan Diskofest, kalianlah yang duduk di sini. Jalanlah pakai kaidah yang benar. Jangan kita lagi, oke? Luar biasa. Cuan tembus ya, 2 miliar ya minimal ya. Oke, siap. Terima kasih teman-teman. Barakallahu fikum.